Ya, semangat pagi para Biogreeners dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di acara Biocast langsung dari kantor Biogreen Science Learning Center dari Kemayoran. Dan bersama saya hari ini sudah kedatangan dua orang tamu yang kece badai. Ya nanti saya akan perkenalkan, minta mereka memperkenalkan diri ya. Di depan saya ini ada satu wanita cantik sekali ya, namanya Grace. Terus ada juga di sebelahnya ini pria yang katanya dulu mantan foto model ya Pak ya. Bapak John ya, selamat datang Grace, Pak John di acara ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita masuk dalam diskusi yang lebih hangat ya, lebih dalam nanti tentang bisnis ya, mungkin bisa cerita sedikit ya backgroundnya apa, biar para penonton ini juga nggak penasaran nih siapa sih gitu ya. Mau mulai dari mana nih dulu, yang paling ganteng atau paling cantik dulu? Biasa sih dari paling ganteng dulu. Oh gitu ya Pak. Oke. Mari Pak John, bisa cerita Pak backgroundnya apa Pak selama ini? Background saya sebenarnya di bidang pendidikan. Oke. Tapi saya punya hobi di bidang musik juga. Kemudian di bidang pendidikan sekarang saya sudah pensiun karena umur saya 17 tahun Pak. Ya, hampir 47 tahun. Jadi pensiun di bidang pendidikan. Tapi di bidang musik saya masih bisa masih tampil, beraktivitas ya Pak. Ya, masih bisa ngajar, masih punya murid, jadi masih punya penghasilan. Oke. Ya lumayan lah. Masih ngajar musik Pak ya? Ya. Oke. Walaupun kadang-kadang ada yang masih online kan sekarang. Ya enaknya itu online itu. Bisa muridnya mau dari mana aja bisa ya. Oke. Terima kasih Pak John. Nah, gimana sekarang gilirannya Grace? Oke, kalau aku tuh backgroundnya sekarang lagi kerja biasa sebagai employee di salah satu e-commerce terbesar yang ada di Jakarta. Sosokan banget di Jakarta ya. Iya, backgroundnya itu dan aku ada side bisnis juga sih. Kadang kalau misalnya ada endorsean segala macam juga, aku juga terima juga. Terus kesibukan lainnya sih paling kalau misalkan lagi dimintain tolong bikin konten atau misalkan kan kebetulan ada restoran juga, aku juga bantu kayak brainstorming kayak bikin kontennya seperti apa, gimana naikin promosi gitu ya. Oke, mantap. Nah ini menarik sekali ya. Jadi dua narasumber kita ini dua-duanya masih aktif ya. Umur sih beda, boleh jauh, tapi dua-duanya masih aktif di kegiatan masing-masing. Nah ini ngomong-ngomong di 2000 tahun lalu ya, 2022 itu kan waktu mau masuk ke 2023 kita sering dengar berita ya. Waktu itu saya rasa gong yang paling kenceng itu dimulai oleh pernyataan dari Ibu Sri Mulyani. Yang mengatakan bahwa hati-hati ya 2023 ya, ini bakalan ada krisis dan segala macam. Kemudian Presiden kita Pak Jokowi juga sempat menyinggung gitu ya, kita mesti hati-hati dan seterusnya gitu. Nah, nggak lama setelah pernyataan-pernyataan itu, kita mulai melihat hasilnya ya. Ada beberapa perusahaan yang cukup besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang kemudian mulai layoff ya, mulai PHK gitu ya. Nah itu terjadi gitu ya. Dan PHK-nya ini bukan cuma 5-10 orang, tapi jumlahnya cukup besar gitu ya. Nah jadi ini yang nanti kita akan coba diskusikan ya, bagaimana pendapat dari Pak John dan juga Grace terkait hal ini. Dan kita mungkin akan juga singgung, saya rasa penonton juga pengen tahu ya, ini lalu gimana, so what gitu, kalau kayak begini situasi 2023, harapan buat kita ini ya, rakyat jelata ini gimana gitu ya. Nah nah boleh, ini saya ada beberapa pertanyaan ya, nanti tolong bantu dijawab ya. Nah yang pertama mungkin terkait yang soal PHK ini gimana nih, ada yang mau
Mungkin dari Grace dulu. Oke. Yang momen PHK itu sih lumayan berasa buat aku karena mungkin impact ke kerjaan aku juga, walaupun mungkin satu sisi bersyukurnya aku nggak kena PHK gitu. Cuman aku tuh juga di situasi maksudnya ini belum 2023 gitu kan, tapi memang 2022 ini udah berasa banget nih, udah isunya udah di mana-mana kan. Semua teknologi company, either itu yang maksudnya masih startup di Jakarta gitu, atau misalkan kayak di startup yang di luar negeri yang sudah besar sekali itu juga terkena juga nih. Betul. Nah, pas lagi momen 2022 itu kondisinya aku kondisinya kan pas September itu aku lagi kayak COVID gitu kan. Terus habis itu dapat dikasih informasi gitu kan, kayak lewat Zoom meeting gitu kan, kalau misalkan ada pernyataan kalau misalkan kita akan melakukan efisiensi gitu kan. Waduh, dibilangnya kan efisiensi tuh bahasanya halus. lebih halus, tapi kan sebenarnya PHK gitu kan. Betul. Itu di momen itu deg-degan nih, soalnya dibilang kalau misalkan Anda mendapatkan email kalau misalkan akan ada perpanjangan kontrak atau misalkan Anda akan diputus kontraknya akan dihubungin selanjutnya gitu kan. Kemudian email masuk, syukurnya aku nggak kena gitu kan, teman-teman kerabat aku ada yang kena gitu. Bener-bener kan kita di tim itu kan jatuhnya bukan cuman kayak satu tim doang nih kita kerjanya, kita ada kolaborasi dengan tim lain juga gitu kan, penyokong dari kerjaannya kita gitu. Nah, ini tim lainnya ini yang sangat berdampak dan terkena layoff tuh lumayan cukup besar di tim ini. Jadi ketika kita misalkan ada target besar gitu kan, jadi tuh kayak kita lagi ngejar target gitu kan. Startup sekarang semua bukan sikut-sikutan sih, mau nunjukkan sisi unggulnya gitu ya. Betul. Nah, ini tuh tapi karena kita bilangnya tuh kalau di startup manpower issue, kekurangan sumber daya manusianya gitu kan. Jadi kita juga satu sisi juga mesti mengerti juga merekanya susah susah mungkin ngebagi waktunya, mungkin kerjaan dari tim lain yang orangnya ini kena PHK jadinya kena impactnya ke kerjaannya. Jadi overload dia. ya. Nah, aku juga kena overloadnya juga dan merasa banget gimana caranya ngatur waktunya pagi siang malam tanpa misalkan kita gak begadang gitu ya. Tetap lembur, nggak mungkin lah kita nggak kerja nggak lembur gitu ya. Nah, itu tuh sangat berasa banget tuh di loadnya nambah jadinya ya. Terus aku juga ada nanya ke kerabat aku juga yang mungkin di startup lain gitu kan, dia juga merasakan hal yang sama gitu kan. Maksudnya sekarang startup lagi, dunia teknologi lagi berkabung lah dalam tanda kutip gitu. Iya sih. Ya kan? Betul. Iya, seperti itu. Momen yang benar-benar berasa, sedihnya berasa banget karena kita ada unsur kekeluargaan juga. Betul. Gitu kan. Yang biasa udah kerja sama lumayan intens, tiba-tiba datang udah nggak ada orangnya ya. Mau nanyain perasaannya dia juga nggak enak gitu. Satu sisi misalkan kita nggak berdampak, jadi takutnya mikirnya mentang-mentang kita nggak berdampak, lu mau nanya apa gitu. Apa isunya sensitif ini. Iya, agak nggak enak sebenarnya gitu. Betul. Iya. Gitu sih, berasanya seperti itu. Kalau dari Pak John gimana Pak John? Tanggapannya tentang yang fenomena yang sekarang terjadi banyak PHK ini? Ya, sebenarnya kasihan ya mereka karyawan yang sampai di PHK kan. Itu mereka mental down, terus frustrasi, kasihan kalau kita lihat. Tapi mungkin pengusaha tentu mencari jalan atau inovasi baru yang mereka akan ciptakan sehingga dapat memelihara karyawan-karyawannya. Karena kan pasti perusahaan yang baik, mereka berharap dari karyawannya sendiri yang bekerja mati-matian untuk perusahaan, sehingga perusahaan pun akan mencari jalan keluar seperti apa. Tapi kan kemudian dilihat kondisinya ya, misalnya dalam bidang keuangan memang dinyatakan bahwa akan mengalami kegelapan atau kesulitan dalam kebutuhan dana dan lain-lain. Mungkin ada resesi seperti itu. Jadi memang pengusaha itu sudah harus mencari jalan, misalnya ada peer-to-peer lending misalnya ya, mereka bisa cari pinjaman, tambahan modal. Betul, ya. Nah itu butuh sekali mereka mencari jalan keluar, karena semua pihak tentu tidak
ingin mengalami kesulitan dalam hidupnya, dalam mata pencahariannya. Tapi sebaliknya karyawan pun harus kreatif, harus punya inovatif juga. Jadi bukan diberikan hanya kepada pengusaha saja, tapi karyawan itu pun harus siap-siap punya kepandaian atau kecakapan lain di bidang lain yang apabila sewaktu-waktu mereka di PHK itu mereka sudah siap untuk mengembangkan kebisaan mereka ya. Entah itu mereka bisa dagang, entah mereka buka restoran, ciptakan kuliner baru yang inovatif lah ya, sehingga mereka punya jalan keluar, tidak separah yang kita lihat mereka begitu di PHK kemudian mental breakdown, kemudian stres. Wah, itu yang biasa kerja tiba-tiba nggak kerja, yang ada duit tahu-tahu nggak ada duit. Nah, itu dia. Ya, ini menarik ya yang tadi Pak John sempat singgung ya. Ya, fenomena ini sih memang diprediksi nggak akan berhenti di 2022, 2003 ini masih akan lanjut ya, dan tidak tertutup kemungkinan yang perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan PHK itu bisa aja ada gelombang 2, gelombang 3, kita belum tahu ya. Dan tadi Pak John sempat singgung bahwa yang jadi sisi karyawan nih ya kita mesti siap-siap ya. Nah, salah satu persiapannya itu tadi Pak John bilang ya mesti punya skill dong ya. Punya skill yang dipelajari gitu ya. Nah, itu gimana Grace menurut kamu? Iya, betul banget sih. Menurut aku tuh bahkan sebenarnya kayak misalnya kita sebagai karyawan gitu juga mesti ada bisnis lain juga sih menurut aku. Jadi kayak ketika kita dikasih informasi yang tidak mengenakan soal PHK kayak gitu, ketika job kita hilang sebagai main job kita tuh juga masih ada suatu kayak bisnis lain gitu. Jadi kita ada penyokongnya nih, masih ada cadangannya nih, sambil kita mencari mungkin kerjaan baru lagi gitu. Nah, di sisi itu sih yang masih ada di anak muda zaman sekarang gitu. Lebih bisa, menurut aku anak muda zaman sekarang malah lebih seneng namanya belajar gitu ya. Dan mereka tuh tipikalnya kayak model nggak mau diatur gitu. Tapi seneng mencoba sih menurut aku sih anak muda zaman sekarang. Dan sekarang bisnis juga udah variatif banget bisnis makanan juga bisa, mungkin kalau misalkan bisnis mengenai network marketing juga bisa gitu, atau misalkan kalian mau jualan UMKM gitu, itu semuanya tuh udah mudah zaman sekarang, udah mudah diakses, teknologi juga ada, udah maju gitu sih, sudah lebih terbuka ya orang zaman sekarang ya. Oke. Lalu ngomong-ngomong bisnis ya, ini menurut Pak John dan juga Grace, ini dalam konteks buat yang masih bekerja dan lagi mau cari bisnis gitu ya, mau bisnis. Nah, idealnya tuh yang seperti apa bisnis itu? Oke, dari siapa dulu? Dari Pak John deh, Pak John. Dari yang lebih pengalaman dulu. Memang agak sulit juga ya bagi mereka untuk mencari bidang baru. Itu butuh waktu untuk melatih skillnya. Jadi harus diupayakan, tapi sehingga mereka tuh harus cepat belajar, cepat melakukan. Karena apabila terlalu lama berpikir atau bertindak, kesempatan itu sudah melayang, sudah lewat ke orang lain. Jadi mereka harus cepat. Nah, bidang-bidang lain itu sekarang kalau memang mereka sudah siap-siap bahwa tahun depan itu kemungkinan aja, mudah-mudahan sih saya tidak di PHK, tapi seandainya saya di PHK, saya sudah akan melakukan hal ini. Yang mereka tuh harus belajar cepat. Misalnya yang mudah-mudah saja, jangan yang repot-repot, misalnya ya. Kuliner, ciptakan jenis makanan baru yang lebih unik lah misalnya. Nah, itu biasanya jadi makanan yang sebenarnya sudah ada tapi dikemas dengan lain, yang lebih seru lah, lebih lucu gitu ya. Betul. Ya. Dan itu kan sekarang kita lihat misalnya ya,
orang beli makanan tuh ngantri karena trendnya begitu. Betul. Karena itu sesuatu yang baru gitu. Pedes sekali misalnya. Itu dicari orang. Nah itu di bidang kuliner. Tapi bidang-bidang lain pun banyak yang mereka harus cepat belajar. Misalnya sekarang peralihan teknologi nih. Mobil dengan fuel, dengan bahan bakar minyak sudah akan beralih ke listrik. Betul. Nah, bagaimana menyiapkan diri untuk menjadi sales motor listrik misalnya, atau kompor listrik, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Sehingga memang mereka harus lebih terbuka, cepat mencari informasi, sehingga peluang itu dapat mereka pergunakan. Jadi terbuka dengan ide-ide baru, informasi baru, dan harus cepat belajarnya ya Pak John ya. Oke, itu kesimpulannya Pak. Kalau dari Grace sendiri gimana? Kalau menurut aku tuh kalau misalkan tentang kayak bisnis ideal itu minimal tuh mencakup 4 hal nih. Yang pertama itu sebenarnya tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Maksudnya apa nih sumber daya yang besar? Jadi sumber dayanya udah ada. Jadi kita tinggal melakukan effort yang kecil gitu. Oh, maksudnya modal, infrastrukturnya. Karena kita kayak misalkan anggap aja nih, misalkan aku jualan makanan, terus aku misalkan jualan di misalkan jasa layanan makanan gitu kan. Nah itu kan aku tinggal kayak download aplikasinya, terus habis itu tinggal tinggal belajar gimana caranya untuk berjualannya gitu, tanpa maksudnya kita mesti punya toko dulu gitu kan. Betul, ya betul, kan? betul. Itu sumber dayanya udah ada gitu yes. kan. Kemudian disukai banyak orang, banyak orang. Jadi yang kita jual ini mesti disukai banyak orang. Apalagi kan sekarang ada namanya budaya FOMO ya, fear of missing out gitu. Misalkan kita takut ketinggalan nih. Apalagi anak muda zaman sekarang, itu apaan? Misalkan ke kantor nih aku bawa sesuatu, itu apaan, lucu banget, pengen lihat dong itu belinya di mana gitu kan. Kok lu nggak tahu sih gimana sih lu? Cupu lu. Terus itu pembuktian nih gua beli gitu kan. Iya. Terus habis itu bisa ditemukan di mana aja gitu kan. Misalkan kayak either dia misalkan punya toko online atau misalkan dia ada offline pun gitu ya, misalkan. Jadi orang mau nyari, mau beli gampang. Gampang gitu kan. Kemudian tak terbatas, dan maksudnya sumber daya itu yang tak terbatas itulah yang sebenarnya sangat penting gitu. Jadi misalkan dan selalu ada gitu, dan sebenarnya sumber daya ini mesti selalu melakukan inovasi baru. Misalkan jasa layanan makanan nanti ke arah mana nih layanan makanan, entah misalkan nanti jatuhnya misalkan makanan ternyata antar daerah nih, misalkan daerah misalkan aku punya bisnis di daerah Jawa tapi orang yang di Sumatera juga pengen beli nih gitu. Jadi ada nih jasa layanan kargo atau gitu. Jadi makin meluas dia gitu. Bisa daya jangkaunya nggak cuma di lokal tempat kita tinggal ya. Karena toh menurut aku orang FOMO ini maksudnya bukan cuma Jakarta doang, seluruh Indonesia gitu. Soalnya udah medsos sekarang. Pada ngelihat itu apa beli di mana nih, gue mau dong gitu ya. Lato-lato aja semuanya juga mau kan, anak kecil, emak-emak, siapa yang ini. Itu di daerah mana? Saya baru lihat tadi ya, waktu pagi itu dibikin kompetisi loh. Nah, ada satu daerah tuh ya dikumpulin, jadi anak-anak tuh berapa puluh gitu, udah lomba lato-lato. Aduh, itu saya bilang gila ya sampai segitu ya. Nah, sebenarnya itu yang bisa dijadikan sebagai momen itu bisa buat inovasi baru juga gitu kan. Jadi challenge baru juga kayak ada momen ini kira-kira kita mesti ngakuin apa nih biar ada orang dari luar nih interest sama kita gitu. Kayak kita masih memberdayakan suatu momen gitu. Oke. Ini menarik sekali ya. Nah, ini karena kita udah ngomong bisnis ya, dan ini saya penasaran aja gini ya. Ini kan baik Pak John maupun Grace ini kan mewakili dua generasi yang cukup berbeda ya. Model yang dulu dan yang sekarang ini kan saya yakin pasti berbeda gitu ya. Nah Pak John, kalau zaman dulu nih Pak ya, waktu zamannya Pak John itu yang lagi ngetren, itu seperti apa Pak bisnis Pak? Wah, dulu sebenarnya hampir sama saja ya. Kegiatan bisnis yang bisa kita lakukan, tinggal tergantung bagaimana kita
melihatnya atau inovasi-inovasi apa yang bisa kita lakukan pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Nah, ada bedanya nggak Pak yang dulu, bisnis yang dulu sama yang sekarang? Beda ya? Beda jauh. Misalnya tadi Pak Timothy udah sempat bilang misalnya medsos. Dulu medsosnya nggak ada. Nggak ada. Iklan dulu ya, pakai koran. Betul. Instagram. Flyer dulu. Iya, betul. Flyer, dulu flyer. modelnya Iya, flyer. iya, iya. Masih untung kalau udah bisa pakai flyers kita edarkan itu ya. Dulu malah door to door. Iya, Kita untuk memperkenalkan produk itu harus door to door. Betul. Kita ngomong, ketemu sama orang, kita perkenalkan produknya ini seperti ini, manfaatnya seperti ini, sehingga mereka tuh tertarik. Dan setelah mereka tertarik, mereka hanya jadi pembeli. Jadi beli sekali waktu yang kita terangkan aja. Setelah itu tidak. Nah kan kita sebagai pengusaha lah atau yang punya bisnis ingin kan itu berkelanjutan. Iya, ada repeat ordernya jadi, lah. Ya kita maunya mereka jadi pelanggan. Misalnya bulan ini beli, bulan depan beli lagi. Ya, betul. Nah kalau dulu itu agak sulit karena komunikasi juga sulit. Betul. IT, information teknologi dulu belum sehebat sekarang. Jadi tantangannya banyak sekali kalau dulu. Nah, sedangkan anak-anak muda yang sekarang tentu sudah lebih mudah kalau kita lihat dengan sosmed, WhatsApp, Facebook, Instagram. Mereka sudah terbantu dengan itu. Betul. Jadi bisa dibilang bahwa sekarang ini untuk berbisnis harusnya lebih mudah gitu ya. Betul. Oke. Harusnya lebih mudah. Gimana pendapat Grace? Betul banget sih, karena kayak zaman sekarang nih, kayak misalkan kita mau beli baju gitu, kita mau beli baju, udah ada penjualnya, terus udah kayak gitu kita tinggal scroll aja nih, misalnya di aplikasi e-commerce gitu, mau beli baju ini scroll. Biasa anak muda nih, kurang ajarnya nih malam-malam tuh nggak tidur. Biasanya waktu lembur, belanjanya malam malah ya. Ngeluh masalah lembur. Malamnya apa melemburkan diri, nge-scroll. Wah, baju ini bagus nih. Jadinya muncul ada suatu hedonisme, ya kan? Oh, ini bagus. Wah, promo. Wah, lagi flash sale nih. Check out gitu kan. Betul. Sekarang karena ada kemajuan teknologi juga gitu ya. Jadinya segala sesuatunya tuh lebih mudah dijangkau gitu. Dan kayak misalkan kayak sales sekarang itu tuh kita kadang nggak mesti kayak datang ke tempatnya gitu, kecuali misalkan sellernya ini ngurusin merchant gitu ya, itu lebih ke arah makanan kan mesti visit gitu ya. Kalau sekarang betul. Tuh kayak misalnya seller yang di startup itu kita just by call, follow up, Zoom, segala macamnya itu tuh udah mudah. Aplikasi mau apapun, kayak misalnya kita mau video call, pakai WhatsApp juga bisa, lewat Zoom juga bisa, segala macam. Mau bikin konten apa, YouTube ada sarananya gitu kan. Semuanya tuh teknologi tuh udah ada memadai semua gitu. Jadi menjangkau konsumen sekarang bisa lebih mudah dan bisa masif ya. Karena kita sekali ketemu itu bisa langsung menjangkau yang cukup luas gitu ya. Oke. Nah, secara peluang kita untuk berbisnis ya, ini sekarang lebih mudah ya, cara menjangkau juga udah. Tapi apakah ada tantangannya juga nih? Saya yakin harusnya ada dong ya. Kalau menurut Pak John, tantangan bisnis dulu sama sekarang apakah masih sama atau terjadi perbedaan juga Pak John? Ya, ada perbedaan sedikit tentu ya. Bisnis pada zaman dulu kemudian dibandingkan dengan bisnis zaman sekarang. Zaman sekarang tadi sudah disebutkan bahwa informasi itu cepat sampai. Kemudian sarana-sarana seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain itu. Sekarang bahkan ada TikTok. Iya betul. Di TikTok banyak yang jualan lewat TikTok sekarang. Jualan pakai. Jadi banyak kemudahan di zaman sekarang dibandingkan dulu. Kemudian peluang-peluangnya mungkin hampir sama aja ya. Peluang-peluangnya. Tinggal bagaimana si bisnisman ini atau pengusaha itu melihat
peluang yang ada. Hmm. Apalagi peluang yang punya potensi besar. Itu lebih mudah kita melihatnya, atau pengusaha itu lebih mudah melihat peluang yang lebih besar. Kemudian seperti tadi yang Grace bilang bahwa permodalan tidak perlu besar-besar dulu, tapi yang penting ada customer nggak, ada pelanggan nggak, apa yang mereka butuhkan. Si masyarakat luas ini butuh apa nih? Misalnya saja sebagai contoh, di zaman pandemi misalnya, sebelum kejadian tentu orang berpikir, waduh nanti kalau pandemi gimana ya? Bagaimana ya? Nggak kebayang. Tapi begitu terjadi, malah mereka punya peluang besar misalnya dengan menjual PCR lah, atau betul. Masker. ya. Banyak sekali. Kemudian kebutuhan untuk obat-obatan kesehatan itu masyarakat malah udah menunggu. Mereka tuh mana nih yang mau dagang obat yang mereka butuhkan. Jadi itu bisnis yang ideal banget. Orang menyatakan bahwa akan sulit nanti di tahun taruhlah misalnya tahun 2023, tapi malah peluangnya banyak yang bisa dilihat bahwa ini kesempatan buat kita. Jadi tantangan untuk pebisnis zaman sekarang adalah bagaimana kita jeli melihat peluang di tengah masalah gitu. Betul ya. sekali. Oke, ini menarik ya. Saya sempat juga dulu ini kira-kira 15 tahun yang lalu lah, tahun berapa ya? 20 tahun yang lalu itu juga waktu krisis itu saya ketemu dengan seorang pengusaha, dia bilang hal yang sama juga sih, kurang lebih dia bilang justru lagi krisis begini saya cuan banyak loh. Kamu cuannya gimana? Oh itu banyak properti pada dijual. Betul. Harganya miring, jadi saya beli aja semua gitu kan. Nah sekarang setelah lewat dia bilang wah itu semua udah beranak sudah menghasilkan, sudah ternak duit buat dia. Nah, oh ya betul juga sih ya. Nah gimana kalau Grace tantangannya kira-kira? Menurut aku sih tantangannya itu pertama itu masih melek teknologi dulu. Karena zaman sekarang itu semua serba teknologi, nggak ada yang nggak pakai teknologi gitu kan. Kemudian kita tuh mesti buat misalkan kita adalah pengusaha gitu ya yang punya suatu brand, itu gimana caranya supaya kita punya produk ini tuh bisa well known, bisa diketahui banyak orang gitu kan, tahu fungsinya. Dan itu tuh masih ada pola educate juga gitu kan. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah promosi, gimana caranya kita menjual produknya, atau misalkan marketingnya akan seperti apa, apakah ini akan dibikin limited edition atau gimana, itu tuh masih ada brainstorming, masih ada suatu hal yang kita masih punya banyak akal gitu, karena kok nggak kita ketinggalan zaman, karena anak muda zaman sekarang apalagi yang kita bisa tahu generasi dari 2010 itu generasi alpha tuh lebih cepat lagi belajarnya, lebih ngeri. Mereka integrasi ke teknologi luar biasa. Sedangkan kita yang lagi ngejalanin pekerjaan segala macam, maksudnya kayak harus lebih bisa gitu ya, kayak nggak boleh sampai kalah gitu. Nah itu sih yang menurut aku, apalagi kan kalau misalkan zaman dulu yang zaman dulu kan kalau misalkan kita punya produk atau apa mesti ada tokonya dulu gitu terus habis itu jatuhnya tuh mesti keluarin modal dulu gitu kan, apalagi kayak mesti mau rugi gitu kan. Nah itu sih sebenarnya poin-poin pentingnya gitu. Jadi menarik nih ya. Jadi tantangan kalau bisnis zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin modal, tempat gitu ya. Kalau sekarang malah bukan modal dan tempat ya, lebih ke promosi. Marketing. Bagaimana kita melihat peluang, juga mesti mau belajar ya. Yang nggak bisa TikTok ya harus belajar TikTok. Kalau nggak ketinggalan gitu ya. Ada juga kayak misalkan kita mesti tahu juga produk kita ini sasarannya kemana. Apakah produk kita yang kita jual itu sasarannya ke anak muda atau ke misalkan orang yang lebih tua gitu. Segmen marketnya harus jelas. Marketnya mesti jelas gitu. Jadi nggak sembarangan dijual ya. Kadang suka meleset tuh di sananya gitu. Iya, ini benar-benar juga nih. Kita jualannya sebenarnya buat anak-anak,
tapi kita ngiklannya ke orang tua. Itu kurang cocok gitu, pasti Iya. nggak akan bisa bersaing gitu. Kecuali kita iklannya bilang, oh ini buat anakmu biar tambah keren, tambah pinter. Nah itu mungkin orang tuanya mau beli buat anaknya gitu. Atau Ya, misalkan ya, ya. kayak merek skincare gitu Ya, kan, ya, ya. kita misalkan lagi ada promo harga coret gitu kan, wah langsung beli. Atau misalkan lagi ada promo nih flash sale, cuman dikasih waktu 30 menit gitu, misalkan kalau Oh, misalkan banjir nggak beli langsung sold Menarik. gitu kan, Ah. gitu. Kadang tuh mesti pinter-pinter di Ya, sana. ya, ya. gitu. Betul. Ini menarik. Nah, kalau kita tadi udah ngomong tantangan ya dan peluang yang ada. Sekarang saya juga pengen tahu, ini mungkin dari Pak John dan Grace bisa kasih ke para penonton kita punya podcast ini ya, rekomendasinya. Bisnis apa sih yang kira-kira ideal untuk tahun 2023 ini? Mumpung ini masih suasana tahun baru ya. Kira-kira bisnis jenis apa nih yang cocok dan kenapa kalian merekomendasikan bisnis ini? Oke. Gitu. Ya ini boleh jenis bisnisnya, boleh juga mungkin produknya atau gimana gitu ya. Jadi teman-teman kita yang dengar ini jadi ada bayangan, oke, kalau gitu saya mesti nyari peluangnya yang di mana gitu. Ya, silakan mungkin dari siapa dulu nih? Mau Pak John dulu deh. Pak John dulu. Boleh. Eh, kembali lagi, memang harus jeli melihatnya. Kesempatan itu kapan datang. Kemudian yang penting juga seperti tadi yang Grace bilang, kita sudah harus punya strategi marketing. Yes. Kemana akan kita pasarkan. Kemudian beruntung kalau memang kita sudah dapatkan bisnis yang peluangnya besar, yang tidak butuh modal banyak misalnya, tapi barang itu dibutuhkan oleh orang, oleh rata-rata semua, mau baik tua muda. Kita harus jeli lihat jenis produk apa nih yang mereka. Nah, misalnya saya terpikir akhir-akhir ini ya, karena proyek greenhouse, jadi artinya yang merusak environment itu sedang digalakan. Antara lain tadi ya, sampai berkembang ke motor listrik, mobil listrik dan ya. lain-lain. Sehingga di rumah-rumah pun kedepannya saya pikir mereka butuh pasang solar panel. Iya, itu dia. panel surya Ya, di atas atap-atapnya itu bisa dipasang seluas-luasnya. Itu akan berkembang pesat sekali ya. Selain barang-barang elektronik yang berkaitan dengan listrik, misalnya kompor listrik dan macam-macam sekarang nanti di inovasi baru yang penggunaannya itu memakai listrik, tenaga listrik. Nah, sebenarnya tapi jangan juga dilupakan bisnis-bisnis lama yang masih bisa terus berlanjut nih. Artinya kalau kuliner pastilah ya, karena orang itu tetap makan ya, mau resesi apa tetap orang tetap nyari cari makanan baru. Iya. Nah itu Iya. harus tetap kita Betul. jalankan ya. Laundry aja misalnya. Itu mereka sekarang karena mau yang praktis aja kan. Betul, Harus, malas aku nyuci. harus kerja, harus Iya, ini, iya, anak-anak iya. harus sekolah. Iya. Ya, laundry aja di rumah. Terima langsung jadi. Iya, Tinggal ambil, langsung ya. jadi. Iya, betul. Jadi jenis-jenis bisnis seperti itulah nanti yang akan cepat berkembang. Jadi kalau saya simpulkan yang Pak John tadi sampaikan, jadi bisnis yang terkait teknologi yang lagi tren Iya, gitu ya, betul. green teknologi, Betul. ya, itu. Kemudian bisnis yang terkait dengan kebutuhan, Iya. misalnya tadi ya mungkin orang yang tinggal di apartemen, apa Iya. yang suami istri kerja nggak Iya. pakai pembantu ya butuh laundry, itu contohnya ya. Terus makanan, cuma makanan tadi kalau Bapak kan bilang harus yang unik ya Pak ya, Iya. yang Sesuatu yang baru lah. sesuatu yang baru lah, mungkin kemasannya, mungkin rasanya gitu ya. Jadi orang penasaran, pingin nyoba gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, kalau dari Grace sendiri
Ada tanggapan gimana, pendapat? Kalau menurut aku sih bisnis yang paling oke sih sebenarnya itu network marketing. Oh ya, Karena kenapa? Karena menurut aku sebenarnya itu sebagai kendaraan tercepat gitu ya. Pertama kita dapat cuannya lebih oke gitu ya. Waktunya fleksibel nih, nggak ada jam kerjanya Oh sama ya, karena sekali. nggak kantoran ya, nggak ada jam kantor Terus lah. habis itu kita mau usaha sebesar apapun bisa dapatnya lebih oke lagi gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya bukan bisnis marketing network marketing, mungkin bisa juga mungkin Om pernah dengar kayak semacam ada bisnis. Jadi tuh dulu temen aku ada kayak buka open kayak semacam influencer management gitu di Instagram. Jadi kita nge-guide influencer muda gitu kan buat dibikin manajemen. Jadi nanti misalkan ada satu brand datang mau promosin produknya ke kita, kasih lewat kita, nanti disuruh pilih mau influencernya yang mana dari berapa. Itu kayak kayak manajemen artis iya, gitu ya. Cuma itu. yang ini lebih ke influencer. influencer. Oke, Gitu kan. menarik. Dan kita nggak butuh dana yang sangat besar gitu kan. Yang penting yang well known itu masih dikenal banyak orang juga. Nah itu sekarang tuh jatuhnya gini, Pot itu pengalaman aku tuh ada namanya kayak barter value. Jadi misalkan kita kayak kasih produknya ke si ke si influencer ini, terus influencer ini kasih value-nya apa? Nge-review gitu. Mungkin kalau misalkan yang Pot itu Pak John pernah cerita yang kayak masih door to door, dulu kan masih door to door, kadang kayak kita mesti kayak kasih sampel, cobain nih gitu kan. Nah, ini kan jatuhnya kayak kita kayak ngeluarin kita punya duit gitu kan. Sebenarnya kan ini juga produk juga kita beli juga gitu kan, tapi ya udahlah buat promosi gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh jatuhnya promosinya mesti barter value ya, lebih cuan gitulah dalam tanda kutip. Jadi kayak dia kasih review ke kita yang bagus, terus habis itu kita kasih produk ke dia. Mungkin satu saat misalkan produknya cocok ke nih influencer, dia akan repeat order kan, kita who knows juga kan gitu. Terus sama bisnis makanan sih bener yang kata yang Pak John bilang, emang bisnis makanan tuh sekarang lagi gembor-gembor gila banget. Kayak misalkan di Peak lagi bikin apa itu langsung duar gitu kan, rame gitu itu kan. surga kuliner sampai antri loh. Itu dulu Kelapa Gading ya, sekarang udah geser ke Peak ya. Nah kita nggak tahu nih nanti nextnya apakah tetap di Peak atau misalkan Peak nyerempet dikit gitu. Kayak apapun sekarang tuh viralnya cepet, kayak dulu Citayam aja viralnya cepet. Iya betul. Itu luar biasa itu. Iya. Banyak memunculkan artis-artis dadakan. Iya, makanya kita bikin viral dikit gitu kan. Mungkin sekarang tuh jatuhnya kita mesti bikin viral sih sebenarnya biar audiensnya naik gitu. Kadang tuh memang masih ada pinter-pinter main strategi ini ya promosinya. Ngomong-ngomong viral ya, ini nggak boleh sebutin merek ya, tapi pasti tau lah ya, lagi es krim yang lagi happening itu ya. Tahu, yang lahannya ditinggal dikit atau jadi yang katanya dia punya cabang lebih banyak dari puskesmas. Nah itu 2 hari yang lalu saya dapat berita katanya ada yang demo. Soalnya bilang, wah ini produk asing gitu ya, wah ini gak ada halalnya ini dan seterusnya gitu ya. Nah itu berita satu hal, tapi yang menarik adalah komentarnya. Jadi berita itu 2 hari yang lalu saya lihat itu komennya udah mendekati 600. Wow. Dan itu baru saya lihat dia baru muncul di hari itu. Jadi belum sehari loh, itu sudah 600 komen. Dan yang menarik, yang komentarnya itu banyak justru yang membela brand itu. Iya, betul. Dia bilang, enggak kok ini apa gitu kan. Dan ada yang komen yang menarik yang saya baca ya. Ini kayaknya orang marketing atau apa, dia ngerti. Dia bilang, alah itu kan yang demo juga. Dia bilang, aduh ini demo ini kan sebenarnya bagian dari marketingnya dia gitu. Jadi bisa aja nih orang-orang demo dibayarin gitu kan biar viral gitu loh. Kita nggak tahu juga. Saya bilang, oh ya masuk akal juga idenya ya. Ini kan kayak gini, dia baru buka 2 tahun udah ratusan lebih banyak gerainya daripada franchise burger yang udah 15 tahun nih. Luar biasa gitu ya. Jadi oke, bener, mesti dibikin viral gitu ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya nih. Tadi kita sudah ngomong tantangan, kalau mau berbisnis ya, peluangnya seperti apa, pilihan-pilihan bisnis yang bisa dilakukan juga. Tadi kita udah sempat singgung beberapa. Lalu
kira-kira nih kalau para penonton yang nonton ini, mereka mau memulai dari Pak John atau Grace, ada pesan apa buat mereka nggak? Atau kiat-kiat nih? Oh ya, nanti kalau kamu mau bisnis, ingat ya harus begini loh ya. Kamu mesti siapin ini ya, siapin duit 1 triliun misalnya atau apa gitu. Kiat-kiatnya apa kira-kira? Untuk yang mau memulai nih ya. Jadi saya masih kerja, waktu terbatas, tapi saya ingin punya bisnis. Nah, how to startnya nih? Dari Pak John deh mungkin. Boleh. Nah, kembali lagi melihat peluang yang ada. Dari situ memang triknya adalah jangan kemudian cepat berpikir bahwa saya butuh modal. Dan modalnya besar. Sekarang kita balik. Apa kebutuhan masyarakat nih? Mau yang kalangan tua, muda, ataupun anak-anak, itu apa yang mereka butuhkan? Sangat mereka butuhkan nih sekarang apa? Dalam situasi seperti ini. Nah, dengan begitu mereka harus lebih dulu menganalisa, menghitung, kemudian mencari strategi marketingnya seperti apa. Jadi jangan lebih dulu harus modalnya butuh sekian nih. Justru tapi hitung dulu. Jangan dipikirin modalnya dipikirin dulu modalnya. ya. Tapi peluangnya dulu yang kita ambil. Yes. Kesempatan yang harus cepat diambil itu. Karena kalau kita terlambat sedikit, orang lain yang sudah. Udah disikat sama yang lain. Betul. Jadi mereka harus cepat menganalisa, mencari peluang yang paling besar, yang paling ideal, artinya tidak begitu besar modal yang kita butuhkan, tapi strategi marketingnya kita juga harus matang, hitung di segmen yang mana nih akan mau bidik kemana, nih yang peluangnya lebih besar. Kemudian dari situ baru jalankanlah bisnis plan-nya. Kalau dari Grace sendiri gimana? Kalau menurut aku mungkin jatuhnya buat anak muda zaman sekarang gitu ya. Yang pertama itu jangan pernah takut ambil resiko. Ada pepatah dulu dari Najwa Shihab kan juga ada sempat bilang kayak justru tuh kalau misalkan di umur masih 20-an tuh cari resiko, cari kegagalan sebanyak mungkin. Jadi ketika di umur kita udah 29 menuju ke angka 30 gitu ya, itu udah lebih stable gitu. Kita udah tahu sebenarnya apa yang kita mau tuh apa gitu kan. Income kita mungkin terbilang juga udah cukup gitu kan. Kemudian cari peluang sebanyak mungkin gitu. Sekarang kayak misalkan kita sebagai misalkan orang kantoran, peluangnya juga ada nih, misalnya network marketing juga bisa, atau misalkan kalian mau endorse, mau ngambil endorsement gitu juga bisa gitu kan. Kemudian yang terpenting adalah sebenarnya kalau misalkan kita punya bisnis makanan gitu juga bisa kayak kita tuh nggak boleh takut rugi karena semuanya tuh butuh modal gitu ya. Kayak namanya kayak dalam tanda kutip e-commerce aja, e-commerce besar aja itu tuh dalam tanda kutip ya, kalau kata kasarnya tuh bakar duit duit, kenceng itu. Ya kan, kayak misalnya lagi promo tiap bulan, promo 99, 88, itu bakar duit mulu, gratis ongkir, ini voucher toko, segala macam gitu, mesti kayak berani gitu. Dan kok berani rugi, dan tapi juga masih tahu ya maksudnya kapan modalnya itu misalnya balik gitu. Ada hitungannya lah ya. Gitu. Yes. Dan buat anak muda zaman sekarang sih juga maksudnya mungkin satu sisi ya kekurangannya sih gampang bosenan gitu kan, atau misalnya mudian gitu. Aku pun juga begitu sebenarnya. Gitu ya. Aduh, lagi males nih, mau rebahan aja. Ya pas awal-awal pandemi itu juga aku juga ada bikin kayak bisnis makanan juga sempat gitu, jadi lumayan relate juga kan. Itu memang kondisinya waktu itu emang cari peluang juga sih sambil mencari pekerjaan. Pas lagi udah nemu pekerjaannya ini ditinggalin gitu kan, udah inaktif nih gitu kan. Itu nggak boleh, mesti selalu konsisten gitu. Itu sih menurut aku yang paling penting ya. Kalau tadi saya gabungin dari Pak John sama Grace, berarti tipsnya adalah satu, harus lihat peluang. Betul. Terus dipikirin bagaimana pemasarannya, marketingnya ya. Betul.
Yang ketiga tadi jangan takut mencoba dan gagal, ya itu bagian dari belajar kan ya. Iya. Yang terakhir kemudian konsisten, jangan orang ibarat bilang apa ya, minggu ini buka toko, minggu depan libur 1 bulan gitu ya. Itu kebangetan. Iya itu orang bingung gitu ya. Itu saya pernah loh kayak apa saya suka makan salad, salah satu makanan favorit saya itu salad gitu, dan di dekat perumahan saya itu ada ruko ya, ada jual salad gitu, dan saya sempat coba 2-3 kali, ini kok enak ya, harganya juga nggak terlalu mahal, terus fresh gitu. Tapi waktu dia baru buka saya beli, terus sempat ada satu masa saya datang, loh kok nggak buka gitu ya, saya pikir apa karena mungkin lagi libur gitu ya. Ya udah, jadi saya datang berapa kali nggak buka gitu. Jadi saya pikir mungkin udah tutup gitu ya. Awal tahun kemarin, tahun baru tanggal 2 apa tanggal 3 gitu, saya lewat situ, loh buka lagi. Saya bilang, waduh ini orang nggak konsisten nih. Maunya apa ya? Iya, jadi dia tutup lumayan lama, hampir 1 bulan tuh dia tutup. Masa libur tahun baru 1 bulan? Justru nggak boleh tutup lama-lama, nanti lahannya digantikan nama yang Nah, itu dia. Nanti Tapi jadi bisa saja tempat toko terjadi. es krim lagi. Iya, atau jualan es krim nggak jualan salad, atau saladnya dikasih es krim kali ya. Boleh juga tuh Pak ya idenya ya. Nah, tuh inovasi Itu baru. kuliner es krim Bener. dan salad gitu ya. Dua-duanya udah ada, tapi kalau di fusion tuh kayaknya baru tuh ya. Menarik. Oke, ini pembicaraan kita nih makin hangat. Saya rasa sebelum kita lanjut, baiknya kita minum apel SC dulu biar tetap happy, healthy, dan wealthy ya. Iya, buat tambah stamina nih ya. Tambah stamina. Ini Karena kita silakan. sedang membakar ide. Betul. Ini silahkan. Ya, makasih. Mari Pak John. Ya, Yes. makasih. Ini yang bikin awet muda katanya. Aku suka yang awet muda. Betul sekali. Biar Pak John juga tambah seger nih Pak John. Awet muda. Apalagi ini nih anak muda tuh ada istilahnya orang jompo atau enggak? Kayak, Oh, iya, iya. Badannya pegel-pegel nih, Iya, iya. jompo banget ya. Iya, iya. Kayak misalnya baru naik bus dikit sampai kantor, aduh jompo banget nih, berasa seharian udah tua di Udah jalan, pegel-pegel gitu. Ini baru penting jalan banget dikit ya. jadi pegel gitu ya. Nah, itu tandanya badannya lagi nggak fit. Nah, kita minum ini biar badannya fit ya. Oke. Rasanya gimana Pak John? Manis-manis enak Pak ya John ya? Segar. Manis, enak. Ini anak muda tuh demen juga nih pasti manis-manis. Oh iya. Makanya industri minuman boba ya, kopi-kopian yang manis-manis itu Anak muda pasti suka. laku. Iya. Makanya jadi sugar rush gitu. Ini yang bikin awet muda, Betul sekali. kulit lentur. Karena produk ini apel SC ini salah satu fungsinya itu adalah anti aging, Pak. Ya. Jadi saya melihat bahwa orang sekarang itu nggak cuma mikirin mau sehat, tapi pingin juga penampilan, ya. Jadi dia mau tetap segar, kulit kenceng ya, bugar ya. Makanya industri kosmetik, perawatan klinik-klinik kecantikan tuh pada rame ya. Cuma ya saya selalu bilang, ingat jangan cuma kenceng di luar, kendor di dalam. Iya benar. Kendornya di dompet juga nih Om. Itu dia. Gitu-gitu. Oke. Nah, tadi Grace sempat singgung beberapa kali tentang bisnis network marketing gitu ya. Nah, ini saya ingin tanya dari Pak John sendiri, menurut Pak John gimana nih tentang bisnis network marketing? Apakah itu cukup relevan untuk dijalankan saat ini, apalagi di tahun yang 2023 ini? Ya, pasti malahan. Saya bisa pastikan bahwa itu relevan sekali. Network marketing atau networking untuk marketing itu sangat penting ya. Kenapa? Karena kita sekarang tidak bisa hanya hidup sendiri, harus punya kelompok, harus bergaul. Misalnya sesama pebisnis pun harus bergaul sehingga komunikasi itu tetap ada, kita tetap bisa dapat informasi baru,
atau kita bisa tahu bahwa trending bisnis sekarang itu adalah mengarah ke sini nih. Yes. Jadi kita nggak melenceng bisnisnya, sehingga tiba-tiba di tengah jalan mandek misalnya, karena kita ketinggalan trendingnya, salah arah. Nah, hal-hal seperti itu yang masih dibutuhkan sampai kapanpun saya pikir. Network marketing itu kita butuh untuk mendalami itu, mengembangkan bahkan, karena bisnis kita kan tidak bisa hanya satu saja. Dengan pergaulan itu kita bisa beralih atau bekerja sama mungkin dengan bisnis lain. Collab. Itu penting banget. Itu penting, betul. Iya. Kalau dari Grace sendiri gimana? Betul juga sih yang apa yang dibilang sama Pak John juga. Kalau misalnya kita mesti kayak ada kolaborasi gitu kan, kayak network marketing itu sebenarnya menurut aku suatu yang aku bilang tadi, yang kendaraan tercepat itu. Kayak anak muda zaman sekarang juga kadang suka susah diatur gitu kan. Ya udah kalau misalkan susah diatur, kalau misalkan kayak males lagi cari kerja gitu, ya udah network marketing solusinya gitu ya kalau kasarnya. Nah, itu juga maksudnya kan anak muda zaman sekarang juga kita bilangnya apa ya, social butterfly kali ya. Oh iya. Demen ngumpul, demen nongki, betul. cerita. Nah, sembari cerita itu juga mungkin bisa nawarin gitu kan. Aku ada produk bagus loh ini, aku udah coba pakai, manfaatnya sekian. Betul. Jadi nggak cuma nongkrong keluar duit, tapi nongkrongnya menghasilkan duit. Nah, penting tuh. Itu apa ya, jatuhnya soft selling kali ya. Kita lagi minum terus ditanya, itu apaan gitu kan. Aduh nih perut gua udah kegendutan nih. Oh ini pakai ini aja gitu ya. Lu coba ini lumayan konyol, minum jadi turun nih gitu ya. Coba dulu nih misalkan 1 box, kalau misalkan ini nanti bakalan pasti repeat order lagi gitu. Kayak apa maksudnya, kita mencoba promosiin gitu, atau misalkan kayak kita collab mungkin nama entah influencer atau misalnya nama artis gitu ya. Yang aku bilang juga, yang kita masih nggak boleh takut bermodal juga gitu kan. Itu juga kayak penting juga kan. Itu kan anggaplah memang biaya promosi lah gitu ya. Terus habis itu kan, soalnya kan orang zaman sekarang kalau ngeliat influencer atau ya pokoknya key opinion leader gitu ya, itu menurut mereka trusted pasti gitu loh. Kayak orang zaman sekarang karena kan juga sudah kayak, ada fansnya ya. Gampang terserap informasi juga gitu kan. Kayak ya udah kalau dia pakai, gue juga mau pakai gitu, FOMO juga gitu. Terus abis itu hedonisme juga. Anak zaman sekarang kan gitu semua sebenarnya jatuhnya. Semua pengen nyoba ya. Dia lihat temannya pakai, kalau dia nggak pakai rasanya gimana gitu ya. Saya bisa tambah sedikit. Boleh. Karena kan kadang-kadang dari pergaulan itu, seperti tadi yang Grace bilang, pergaulan anak-anak muda itu, tiba-tiba ada di antara mereka yang malah terbalik nih, artinya kalau kita mencari-cari bisnis, justru dia menawarkan, gue dapat nih ada investor yang mau nanamkan duit, bisnis apa yang bisa dijalankan? Itu kan kadang-kadang tidak terpikirkan. Ada yang punya ide, modal kurang, ini punya modal tapi bingung mau diputar mana duitnya gitu ya. Jadi ini ketemu match. Itu pentingnya network marketing. Jadi pergaulan itu, hubungan antara pebisnis itu memang perlu juga. Jadi mesti tiap kali ketemu ya ada aja yang diomongin, dan kalau bisa menghasilkan uang lah gitu ya. Bisa kerjasama. Oke, menarik sekali. Oke, Bayu Greeners, seru banget ya diskusi kita dengan Pak John dan juga Grace. Nah, di kesempatan ini, mumpung masih tahun baru, saya mau kasih giveaway buat kalian semua. Nah, caranya gampang. Nanti saya akan kasih 1 pertanyaan terkait pembicaraan kami bertiga nih ya. Betul. Jadi mesti disimak baik-baik ya. Tapi nggak apa-apa kan, kalau bingung bisa diulang ya. Nah, 1 pertanyaan terkait yang hasil diskusi kami bertiga. Terus kalian tinggal jawab. Cara jawabnya gimana? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, nanti 3 jawaban yang paling tepat itu akan mendapatkan gift eksklusif dari Bayu Green Science. Nah, oke, siap ya? Pertanyaannya seperti ini. Saya akan bacakan. Nah, tadi menurut Grace sama Pak John,
bisnis apa sih yang mereka rekomendasikan buat para biogainers untuk jalankan di tahun 2023 ini. Ya, jadi tulis ya, oh bisnis ini. Kalau mau sama alasannya juga boleh. Oh, kenapa pilih ini? Karena alasannya seperti ini. Nah, makin lengkap, makin besar kemungkinannya untuk terpilih, gitu ya. Nah, syaratnya itu tadi ya, ditulis, jawabannya nanti ditulis di kolom komentar, dan harus like dan subscribe channel BioGreen Science ya. Jangan dijawab tapi nggak di like sama di subscribe ya, nggak dapat ntar ya. Oke, gitu ya. Dan jadi segera lakukan, jangan sampai ketinggalan karena nanti keduluan sama orang lain. Ingat tadi kan dibilang ya sama Pak John, ada peluang, jangan pikirnya kelamaan. Analisa kelamaan, Betul. langsung action ya. Kalau enggak nanti ya lewat gitu ya. Oke, demikian acara kita di Bio Podcast pada hari ini. Saya mau bilang terima kasih banyak ya Pak John, Grace Terima sudah kasih. mau datang. Thank you juga. Iya, Terima kasih semoga kita juga. ketemu lagi besok-besok nih. Asik. Oke, thank you. Kita mungkin say goodbye dulu ke para BioGreeners. Bye-bye. Bye-bye, BioGreeners. Sampai ketemu. See you. Sehat Oke, selalu. Jangan lupa like, stay happy subscribe. healthy ya. Ikutin kuisnya. Oke. 忙しい生活も微妙な私たちが健康的な食事を維持することを困難にすることがよくあります。実際、健康的な食事は人の健康と長寿に大きく影響する主な要因です。筆跡、忙しい日々の活動の中で必要不可欠な栄養を満たします。筆跡は101歳以上の人の健康的な食事に基づいています。筆跡の4つの主要な天然有効成分の含有量は体の免疫作用を最適にサポートする重要な栄養素のニーズを満たすのに役立ちます。栄養素やビタミンが豊富な9種類の補助成分の配合。筆跡はあなたが日常の活動をサポートする本質的な栄養ニーズを満たすことがより簡単にします。筆跡の天然有効成分は臨床試験済みの9つの医療特許を取得しています。筆跡は老後まで体を若々しく保つのに役立つ最高の健康上の利点を提供いたします。筆跡を摂取することで老後まで健康と活動的で無病な生活しよう。